Kita semua jadi mulia, kita semua diistimewakan oleh Allah karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling hebat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita jadikan nikmat itu menjadikan kita semakin bersyukur, semakin dekat kepada Allah, dan semakin matur nuwun teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wonge, barang siapa yang enggak ngerti matur nuwun, enggak ngerti terima kasih kepada sesama makhluk, maka orang itu halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau ada orang enggak ngerti terima kasih kepada Allah, siap-siap nikmatmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Ingat, barang siapa semakin bersyukur kepada Allah, barang siapa semakin matur nuwun teng Gusti Allah, barang siapa semakin dekat kepada Allah, barang siapa memperbaiki ibadahnya kepada Allah, barang siapa memperbaiki budi pekertinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya kepada Allah, maka orang itu akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya matur nuwun. Bukan hanya matur nuwun dengan ucapan di lisan, tapi terima kasih dengan diaplikasikan dengan perbuatan kita. Solatmu yang kemarin asal-asalan hanya menjalankan solat tapi nggak ada ruhnya solat, maka mulai malam hari ini perbaiki solatmu dengan baik. Wingi solat duhur 5,4 detik. Wong kene iki model iki. Sholli fardhu dhuhri al barakat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar uni ora ngono iki. Sing penting wis salat ae, salat sudah. Khusyuk ora? Ora. Khusyuk enggak? Enggak. Perbaiki. Kalau kau enggak bisa memperbaiki salatmu, kamu enggak bisa menghadirkan Allah di dalam hatimu, kamu enggak bisa menghadirkan Allah di dalam pikiranmu ketika salat, dandani salatmu. Perbaiki salatmu. Ingat, yang pertama kali nanti akan ditanyakan oleh Allah di kiamat adalah salatmu. Tutu hartamu, bukan ketampanan wajahmu, bukan kecantikan wajahmu, bukan seberapa banyak mobilmu, bukan seberapa bagus rumahmu, bukan seberapa banyak perhiasanmu, bukan seberapa tinggi jabatanmu, bukan. Yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah solatmu. Ingat itu. Apabila solatmu baik, maka amal ibadahmu yang lain juga ikut baik. Tapi kalau solatmu orang genah, solatmu enggak baik, solatmu enggak betul, solatmu hanya asal solat tapi enggak ada ruhnya solat, maka amal ibadahmu yang lain juga akan ikut tidak baik. Solat intinya, solat. Makanya Rasulullah ketika mau meninggal dunia, ketika malaikat Israel datang kepada Nabi mau mencabut rohnya Nabi, Rasulullah berbisik kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa bisikannya Rasulullah di telinganya Ali bin Abi Thalib? As-salah, as-salah, as-salah. Sampaikan kepada umatku wahai Ali bin Abi Thalib, jogon solate, peliharalah solatmu dengan baik, jaga solatmu dengan baik. Karena apa? Karena solatmu yang akan menentukanmu jadi baik atau tidak. Ingat solat, solat ini. Paham gak? Matur nuwun teng Gusti Allah. Terima kasih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bentuk matur nuwun kita kepada Allah apa? Perbaiki akhlakmu, perbaiki budi pekertimu, perbaiki tingkahmu, perbaiki apa yang kita lakukan setiap hari. Ingat, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, jam berapapun, waktu apapun, Allah selalu mengawasi kita. Dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun, bersama siapapun, dimanapun, CCTV Allah 24 jam mengikuti Anda kemanapun pergi. Ingat, Allah tahu kita ngapain, Allah tahu kita lagi melakukan apa, perbuatan yang diridhoi atau tidak diridhoi. Walaupun Anda bersembunyi di dalam lubang semut pun, Allah tetap tahu apa yang kita lakukan. Ingat, kita harus mengingatkan ini. Supaya apa? Supaya kita hidupnya diselamatkan di dunia, di dalam kubur, dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki soalnya sudah pun terjadi fenomena di mana-mana. Nyuwun sewu niki. Mohon maaf saya harus bicara seperti ini, tujuannya saya bukan apa, bukan mau menyindir, bukan mau
menjelek-jelekkan, bukan mau menyalahkan, murni karena kepedulian saya terhadap panjenengan semua. Ingat, kita ini sekarang masuk di zaman di mana Anda sudah dijajah oleh apa? Dijajah kebudayaan kita. Kebudayaan kita sudah mulai dirusak. Budaya Islam kita sudah mulai dihancurkan. Budaya Islam kita sudah hori. Dengan cara apa? Dengan cara segala sesuatu masuk di dalam rumah tangga kita, terutama di kalangan muda. Nyuwun sewu, saya itu sering ikuti TikTok, saya sering ikuti Instagram, saya sering ikuti YouTube. Banyak yang sudah komen-komen itu lucu-lucu, enggak dulu lagi komennya lucu. Ada orang datang sholawatan, tapi dia pacaran. Ono nang kene kono. Takko nang majelis sholawat, lungguhe sebelahan karo pacare. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Ini jangan ditiru. Begitu ditegur sama orang, Mas, kalau datang sholawatan jangan pacaran. Jawabannya apa? Kabeh saka niate. Gundulmu kowe. Nggak bisa. Niat itu harus didasari dengan perbuatan yang baik. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, maka Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Itu poinnya. Percuma Anda punya niat yang bagus tapi dilakukan dengan cara yang salah. Saya niat sholat, tapi Anda sholatnya asal-asalan, ngadepin ngetan. Wah, saya penting sholat, Beb. Niat saya sholat, Allah berada di mana-mana. Gundulmu kowe. Nggak bisa dengan cara itu. Islam ini diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Ada aturannya dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Anda bikin aturan. Begitu juga sekarang jenengan lihat di mana-mana pakaian-pakaian anak-anak muda kita, pakaian para pemuda dan pemudi kita, semuanya menyimpang dari caranya Nabi Muhammad SAW. Semuanya jauh dari ajaran para kiai-kiai kita. Semuanya jauh dari ajaran para habaib kita. Semuanya jauh dari ajaran-ajaran para salaf-salaf kita. Teko solawatan, pecinan be orang nggo peci. Ono sing ngono. Nyuwun sewu aku ora nyindir, ben tambah apik. Datang majelis solawat tapi ora salat, ono. Datang majelis solawat tapi ora apik karo wong tuane, ono. Datang majelis solawat nek utang ora tau nyaur, ono kabeh. Wong porong komplit. Masya Allah. Dirubah. Jangan pakai dalil sendiri. Oh Beb, daripada saya tidak datang solawat, lebih baik saya datang solawat. Bukan itu jawabannya. Ingat, pakaianmu itu menjadi ciri khasmu. Nyuwun sewu niki. Habibuddin itu kalau datang majelis solawat, kalau lagi mimpin majelis solawat, berpakaian seperti ini, saestu, wallah, saya sumpah demi Allah, saya nggak butuh dipuji oleh panjenengan. Jujur wallah, saya nggak ingin dipuji oleh manusia. Saya pakai imamah seperti ini, pakai jubah seperti ini, pakai baju warna putih, pakai surban begini. Kenapa? Karena ini pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Semata-mata saya pakai baju seperti ini, saya hanya ingin Rasulullah muji saya. Saya hanya ingin Allah muji saya. Pakaian ngene iki nyelametke menungso. Ada seorang ulama mengatakan, peci putih itu terkadang hanya harganya 30.000. Tapi insya Allah dengan harga 30.000 peci putih itu bisa menyelamatkan yang memakai peci dari api neraka. Allahumma. Ditanyakan, loh kenapa kok bisa menyelamatkan orang dari api neraka? Iya, kalau Anda menggunakan peci putih, Anda akan menjaga sikapmu. Orang mungkin sikapmu bakal semerawut. Kenapa? Isin karo peci nih. Nggak mungkin orang pakai peci putih masuk ke tempat karaoke. Nggak mungkin orang pakai peci putih masuk dalam diskotik. Betul nggak? Orang yang pakai peci putih minimal kalau lewat di pinggir jalan dipanggil apa sama orang? Ustadz mau kemana? Ya salam Ustadz, padahal ngaji ora iso. Tapi kan peci putih yang harganya 30.000 mengangkat wibawanya seseorang. Minimal Anda dipandang oleh orang positif, dipandang baik oleh orang, bukan dipandang orang yang jelek. Nyuwun sewu, lho sakniki wong teko solawatan, muji Nabi Muhammad, bahkan ada yang sholat di masjid, sholat 5 waktu di masjid, bajunya tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya enggak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menggunakan pakaian atau melakukan sesuatu mirip dengan kaum itu, maka orang itu masuk ke dalam kaum itu.
saya berpakaian seperti ini karena pakaian Nabi ya model ngene. Saya berharap ibadah saya pas-pasan, akhlak saya kurang bagus, tapi karena saya meniru pakaiannya Nabi, saya berharap saya masuk di dalam golongan barisannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus ditekankan. Jangan ngomong pada ora solawatan, kok daripada dibuat dalil. Perbaiki akhlakmu, datang majelis solawat pakai peci putih, pakaiannya kiai, pakaiannya habaib, pakaiannya ulama, pakaiannya Nabi. Pakai baju koko putih, pakai sarung, kecuali Pak Polisi. Nah, nang sebelahku Pak Kapolsek, ya harus pakai baju Pak Kapolsek. Nek orang anggung ini kan sampean orang ngerti nek iki Kapolsek. Ora diwedeni mbek sampean. Ya kan? Dengan pakaian ini hati-hati, ono Pak Kapolsek, ojo semrawut ya. Ngono. Nggih mboten? Pakai baju, niatkan. Anda kalau sadar, ya Allah, orang tua saya bukan ulama, orang tua saya bukan orang alim, orang tua saya orang biasa-biasa, nggak berilmu, nggak bisa ngaji. Saya berharap mudah-mudahan ya Allah, saya meniru pakaiannya ulama, saya meniru pakaiannya kiai, saya meniru pakaiannya habaib, saya meniru Nabi Muhammad. Mudah-mudahan derajat orang tua saya terangkat dengan kelakuan saya. Ngono. Jangan malah Anda membuat malu nama orang tuamu dengan gayamu, dengan stylemu, dengan gaya rambutmu, dengan pakaianmu. Isin wong tua nih, kesian. Dan ingat, orang hidup di dunia semua punya tujuan. Tujuan hidupmu siapa? Kalau hanya menuruti nafsu saja, menuruti keinginanmu saja, nggak sesuai dengan caranya Nabi, sesuai dengan para ulama, tidak sesuai dengan Mbah Hasyim Asy'ari, tidak sama dengan Mbah Khalil Bangkalan, tidak sama dengan Mbah Wahab Hasbullah, tidak sama dengan para ulama, dengan Mbah Hamid Pasuruan. Anda mau ikut siapa? Dengan gaya rambut seperti itu, dengan pakaian seperti itu, dengan style seperti itu, sopo sing mak peloi? Anda jauh dari Nabi, Anda jauh dari ulama. Pertanyaannya, di akhirat Anda ingin berada di barisannya siapa? Terus silakan jawab. Nyuwun sewu lho niki. Saya nggak menyalahkan loh, ngajak bareng-bareng biar apa? Biar kita semua menjadi manusia yang terhormat di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak membuat malu orang tua kita. Kita nggak membuat isin wong tuane jenengan kalian kula sedaya. Justru orang tua kita di dunia tersenyum kepada kita, di dalam kubur tersenyum karena kelakuan kita, di akhirat juga tersenyum gara-gara kelakuan anaknya. Allahumma. Ingat, seberapa banyak hartamu, seberapa banyak ibadahmu, seberapa banyak sodakoh dan zakatmu, kalau kau menyakiti hati orang tuamu, kau membuat nangis ibumu, kau membuat nangis ayahmu, neraka ganjarannya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu. Kalau kau membahagiakan orang tuamu, maka Allah juga akan membahagiakan dirimu. Tapi kalau kau membuat sedih orang tuamu, Allah akan membuat sedih dirimu. Itu kuncinya. Di situ. Eling-eling. Urip iki dudu dolanan, Mas. Mbak, hidup ini bukan mainan. Hidup ini bukan hanya untuk nuruti nafsu. Hidup ini bukan hanya untuk mengikuti kesenangan hati kita, enggak. Hidup ini ada aturan. Hidup ini ada aturannya, ibadah juga ada aturannya, sholat ada aturannya, zakat ada aturannya, puasa ada aturannya, baca sholawat juga ada aturannya. Enggak asal baca sholawat. Baca sholawat itu dengan ta'dziman kepada Nabi, dengan pengagungan yang mulia kepada Nabi Muhammad. Jangan Anda kira dengan kita hadir di majelis sholawat seperti ini, Nabi nggak ngerti. Nabi mirsani jenengan kalian kula. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya majelis sholawat. Kamu ingin mendapatkan apa yang kau miliki, yang kau mau, gampang syaratnya. Bahagiakan Allah, bahagiakan Rasulullah. Jangan kau sakiti Nabi Muhammad dengan perbuatan maksiatmu. Jangan kau sakiti Nabi Muhammad dengan kau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat sengaja. Sama halnya kau membuat Nabi Muhammad bersedih, dan itu artinya kau menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min